Kan kalau misalnya lihat itu agak ribet ya di sini dia penyebutnya itu, kan biasa kalau kita nemuin itu paling paling gede itu di sini X pangkat 2 gitu. Nah, makanya di sini gimana caranya supaya kita itu bikin di dalam akar itu seenggaknya nggak lebih dari pangkat 2 gitu paling gede di sini. Nah, caranya itu di sini kita substitusiin Y sama dengan 1 per X. Nah, ini dari mana? Nah, ini saya sendiri nggak terlalu paham ya gimana asal-usulnya, tapi di sini kalau nggak salah itu Pak Dori pernah ngasih rumusnya gitu. Entah di mana ya. Ini kalau misalnya kalian udah pernah download materinya itu di sini kalau nggak salah. Oh iya benar. Nah, di namanya itu teknik pengintegralan bagian 2 kalau nggak salah. Nanti di bagian E itu ada di sini rumusnya. Nah, ini. Nah, ini kenapa di sini saya pilihnya itu X sama dengan 1 per Y kayak gitu. Ini kalau misalnya kalian penasaran bisa lah coba turun-turunin gitu. Kenapa sih harus 1 per Y gitu? Oke, kita langsung mulai aja. Nah, sini kita substitusiin Y sama dengan 1 per X. Nah, berarti kalau kayak gitu kan turunannya itu min 1 per X kuadrat. Nah, ini nggak perlu dijabarin ya? Atau perlu dijabarin? Nggak usah ya? Nanti kalau misalnya ada yang perlu dibahas secara detail, kita kasih tahu aja. Oke, di sini min 1 per X kuadrat. Nah, di sini kan bisa kita kita kurungin nih 1 per X-nya. Nah, jadi kan min 1 per X pangkat 2. Nah, min 1 per X pangkat 2. Nah, tadi kan 1 per X itu kita misalkan Y ya. Nah, makanya di sini bisa kita tulis sama dengan min Y kuadrat. Tuh. Nah, ini supaya bentuknya bisa kita substitusiin ke ini dx. Nah, kita coba otak-atik lagi sehingga nanti dapat kayak gini. Min 1 per Y kuadrat dy sama dengan dx kayak gitu. Nah, sehingga nanti bisa kita tulis kayak gini. Nanti berarti x-nya itu kita ganti sama 1 per Y. Terus, sorry, bentar-bentar. Ini kan X pangkat 4 plus 4X kuadrat ya penyebut. Nanti kalian di sini kita coba keluarin dulu X pangkat 2-nya gitu. Jadi akar X pangkat 2 kan berarti X tuh. Ini kita ibaratkan aja X-nya itu positif ya. Makanya di sini kita bisa langsung simpulkan bahwa akar X kuadrat itu nilainya X kayak gitu. Oke, nah nanti kan di sini kita baru substitusi ini. 1 per X tadi kan tuh nilainya Y ya. Terus tadi dx itu nilainya min 1 per Y kuadrat dy. Nah, terus X berarti karena Y-nya sama dengan 1 per X berarti X-nya itu 1 per Y. Nah, nanti kita tulis di sini. Nah, di situ kita tinggal sederhanain aja yang ada di sini. Nanti kalau kita selesai sederhanain, nanti dapat kayak gini nih, yang ini. Nanti dapat minusnya kita keluarin biar gampang. Minus integral dy per akar 1 plus 4y kuadrat. Nah, bentuk ini kan lebih nggak asing lagi buat kita kan dibandingkan yang tadi sebelumnya. Nah, kalau kayak gitu, ini kan kalau dilihat-lihat itu kan mirip sama ini tuh ya. Sebentar. Turunan dari tangan ya, tangan kan sih. Oke, saya lupa. Lanjutin dulu aja. Nah, kalau misalnya kayak gini, oke, kita selanjutnya itu gimana caranya itu kita bisa apa ya? Kan di sini kan akarnya itu kan ada 1 plus 4y kuadrat ya. Ini kan masih terbilang ribet gitu. Nah, gimana caranya supaya kita itu di sini akarnya ya udah akar misalnya akar sekian nggak ada 1 plus lah atau berapa lah gitu. Jadi cuma satu suku doang. Nah, caranya gimana? Caranya itu di sini kita coba substitusiin yaitu sama dengan setengah tangan theta. Nanti kenapa? Nanti bisa kelihatan lah kalau misalnya kita udah ngerjain. Nah, kalau setengah tangan theta, berarti kalau kita turunin jadinya itu setengah sekan kuadrat theta kan. Nah, terus kita coba otak-atik lagi, dapat DJ itu sama dengan setengah sekan kuadrat theta d theta gitu. Nah, nanti bisa kita tulis kayak gini. Nah, ini kita oke. Nah, ini kita baru substitusi nih. Tadi kan kita itu mentok di sini ya. Minus integral dy per akar 1 plus 4y kuadrat. Nah, itu nanti kita substitusiin. Y-nya itu setengah tangan theta, terus dy-nya itu sama dengan setengah sekan kuadrat theta d theta. Nah, setelah itu nanti, nah di sini nih. Ini kan berarti yang penyebut itu jadinya akar 1 plus tangan kuadrat theta. Nah, di sini kan 1 plus tangan kuadrat theta itu kan uh, rumus identitas trigonometri. 1 plus tangan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta kan. Nah, inilah kenapa kita ngambil tadi setengah tangan theta supaya bisa ke dalam bentuk kayak gini gitu. Nah, kita ganti jadi sekan kuadrat theta. Nah, di sini kalau kita ibaratkan sekan tetanya itu lebih dari 0 atau positif gitu. Di sini kan berarti sama aja kayak akar sekan kuadrat theta itu sekan theta gitu.
Nah, sehingga nanti di sini bisa kita coret nih. Sekant kuadrat theta dibagi sekant theta, berarti kita dapat minus setengah integral dari sekant theta d theta, kayak gitu. Nah, di situ kita tinggal nyari integral dari sekant theta. Nah, ini sebenarnya saya dapat nilai integral sekant itu dari ini sih, dari Photomath sebenarnya gitu. Nah, ini cuman saya apa ya? Saya balik aja gitu kan dari saya dapetin turunan apa integral dari sekant theta itu kayak gini. Nanti habis itu saya turunin ini ke dalam bentuk sekant theta gitu. Nanti saya balik prosesnya kayak gitu. Makanya di sini kenapa saya bisa tahu pertama itu kita kaliin dengan sekant theta plus tangan theta itu karena saya sebelumnya itu udah nyari duluan gitu, turunan dari ini gitu. Oke. Nah, oke, lanjut aja lah. Ini kita kali dengan sekant theta plus tangan theta, pembilangan penyebutnya. Nah, habis itu nanti kita dapat kayak gini. 1 per sekant theta plus tangan theta dikali sekant kuadrat theta plus tangan theta sekant theta. Nah, um, oke. Yang ini tahu nggak kenapa yang ini jadi kayak gini, tahu nggak kenapa? Kita perlu dijabarin dulu. Oke, nggak usah dulu ya. Nanti kalau misalnya ada sekiranya perlu dijelasin secara detail, kita kasih tahu aja kayak gitu. Oke. Nanti pokoknya itu di sini sebenarnya sih ini sama kayak substitusi sih. Cuman di sini supaya saya ngetiknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi saya langsung percepat aja kayak gini kayak gitu. Nanti pokoknya dapat integralnya itu minus setengah ln sekant theta plus tangan theta kayak gitu. Nah, nanti kita coba apa? Tadi kan sekant theta, sorry. Tadi itu kan y itu sama dengan setengah tangan theta kan. Nanti kita uh, otak atik gimana caranya supaya nanti itu tetanya itu bisa hilang, kembali lagi ke y. Nah, nanti kita dapat hasilnya kayak gini. Minus setengah ln akar 1 plus 4 per x kuadrat plus 2 per x plus c kayak gitu. Oke, soal satu ini ada pertanyaan nggak? Emang kayaknya sih terlihat ribet ya yang ini. Gimana sebelum lanjut mau ditanya dulu nggak? Oke, semoga paham ya. Kita lanjut dulu aja. Nah, selanjutnya itu di sini nomor 2 sama-sama integral, cuma di sini integral tentu ya dan nilainya. Oke. Nah, eh, kita lihat di sini bentuknya itu x arcsin x per akar 1 min x kuadrat dx. Oke, ini mungkin terlihat ribet ya kalau dilihat sepintas. Cuman kalau kita pikir-pikir itu di sini coba perhatiin ada arcsin, ada akar 1 min x kuadrat di penyebut. Nah, kalau kita perhatiin itu 1 per akar 1 min x kuadrat itu kan sebetulnya turunan turunan dari arcsin kan. Nah, berarti ini tuh bisa jadi clue buat kita kayak gitu. Nah, coba di sini kita coba substitusiin tetanya itu sama dengan arcsin x ya. Ini theta nggak perlu theta ya sebetulnya, ini supaya ini aja sih. Kan biasanya kalau sudut itu disimbolkan theta gitu. Nah, makanya di sini saya pilih theta. Tapi mau pilih yang lain juga nggak apa-apa. Misalkan yang enak apa ya? Misalkan V sama dengan arcsin x itu nggak apa-apa. Cuman di sini saya pakai theta. Oke. Nah, karena theta sama dengan arcsin x, berarti di sini turunannya itu kan d theta per dx itu sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat kayak gitu. Kita kali silang, nanti dapat d theta-nya sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat dx kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita substitusiin aja ke sini. Nanti dapatlah di sini tuh x-nya itu kan tadi, sorry, x-nya. Oh enggak, sorry, sorry. Ini kita pecah-pecah dulu biar kelihatan gampang. Berarti kan nanti ini jadi arcsin x dikali 1 per akar 1 min x kuadrat dx. Nah, nanti di sini kan arcsin x itu kan tadi kita simbolkan dengan theta. Terus x-nya itu berarti kalau theta-nya arcsin x berarti uh, x sama dengan sin theta kan kayak gitu. Nah, makanya di sini x-nya itu sama dengan sin theta. Terus di sini yang ini itu tadi kan kita udah dapet ya, itu d theta. Nah, berarti di sini kita dapat nih integralnya itu sama aja kayak theta sin theta d theta. Nah, itu kan ini lebih simple ya kelihatannya. Nah, itu ini gimana lagi? Nah, ini kita coba kerjain pakai integral parsial kayak gitu. Nah, di sini untuk yang u itu kita pilih suku yang mana dia itu bakal habis kalau diturunin. Ini kan yang bakal habis diturunin itu kan yang tetanya kan, kayak gitu. Kok ini x sih? Oke, ini salah nih. Ini harusnya tetanya. Sorry. Ini harusnya teta. Terus ini gitu.
Oke. Untuk U-nya itu kita pilih suku yang mana dia itu kali turunin bakal habis. Nah, ini kan yang bakal habis itu kali turunin itu yang tetanya kan. Nah, di sini kita pilih U-nya itu sama dengan theta. Berarti DU-nya sama dengan d theta. Nah, terus berarti yang dV-nya sisanya. dV-nya berarti sin theta d theta. Kita integralin dapat V sama dengan min cos theta. Oke. Nah, kalau kita dapat ini, kita lanjut ke rumusnya integral parsial. Nah, rumus integral parsial kan kayak gini nih. Integral U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, berarti di sini kita tinggal masukin, dapat theta dikali minus cos theta dikurang integral minus cos theta d theta. Nah, berarti di sini kita dapat hasil integralnya itu minus theta cos theta plus sin theta. Benar ya? Oke, benar. Plus C. Nah, kalau kita udah dapat integralnya, kita tinggal masukin yang ini gitu. Integral tentunya. Nah, di sini kan nah, oke. Di sini kan tadi itu dia nilainya itu dari min setengah sampai setengah ya. Nah, tadi kan di sini itu kita udah sempat dimisalkan ya. Nanti di sini kita bisa juga langsung pakai yang ini aja gitu. Jadi kita nggak perlu balikin lagi. Tadi kan dalam bentuk theta ya. Kita nggak perlu balikin lagi ke dalam bentuk x lagi. Tapi dengan catatan itu nanti yang setengah sama minus setengah ini kita masukin ke sini. Ke sin x-nya kayak gitu. Nanti makanya di sini sin setengah itu kan nilainya 30 derajat ya. Terus sin min setengah itu minus 30 derajat kayak gitu. Makanya di sini kayak gini. Nah, nanti di sini itu tinggal kita integralkan tadi kita udah dapet ya integralnya itu minus theta cos theta plus sin theta. Nanti kita masukin 30 derajat sama minus 30 derajatnya, nanti kita dapatlah nilainya itu minus pi per 6 akar 3 kayak gitu. Oke. Sebetulnya bisa aja sih kalian balikin lagi tetanya itu ke bentuk X lagi gitu. Cuma kan di sini yang kita mau itu kan cuma sekedar nilai ya. Jadi di sini makanya saya nggak balikin lagi tetanya itu ke X gitu. Soalnya nanti malah makin panjang caranya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Sampai sini gimana? Pertanyaan nggak tahu penjelasan terlalu cepat gitu. Oke, semoga masih aman ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 3 sekarang. Oke. Sekarang ini integralnya itu 0 sampai t hingga untuk fungsi e pangkat y plus 1 plus e pangkat 2y. Dy, oke. Kita coba pikir-pikir dulu kira-kira apa yang harus kita lakuin gitu. Kalau kita lihat di sini tuh, di sini di penyebut itu ada 1 plus e pangkat 2y. Itu kan kalau misalnya dipikir-pikir itu dia mirip sama ini ya, apa, hmm, integralnya dari, sorry. Benar, integralnya dari atas tangan kan. Kan integral dari atas tangan itu kan 1/1 plus X pangkat 2 kayak gitu. Nah, berarti di sini kayaknya ini bakal jadi clue nih. Nah, makanya di sini kita coba nih. Kalau kita coba pikir-pikir itu, kalau kita coba jabarin lagi di sini. Itu kan kita bisa ubah ke bentuk kayak gini nih. Pangkat 2. Nah, gini. Nah, di sini kan 1 plus pangkat Y pangkat 2. Nah, ini anggaplah sesuatu gitu. Nah, berarti di sini tuh kayaknya itu atas tangan itu bakal jadi clue buat kita. Nah, makanya di sini kita coba ini pangkat Y ini supaya jadi satu suku, kita misalkan jadi V kayak gitu. Nah, berarti kalau karena dimisalkan V, berarti kita dapat dV itu sama dengan pangkat Y dy kayak gitu. Nah, habis itu kita coba substitusiin di sini, berarti pangkat Y itu tadi kan V, terus terus di sini tuh pangkat Y dy itu kan nilainya dV ya. Berarti di sini kita dapat integralnya itu sorry, sama aja kayak integral 1/1 plus V kuadrat dV kayak gitu. Nah, di sini sama kayak tadi, di sini saya nggak coba balikin V-nya ke Y lagi. Di sini saya coba transformasiin batas bawah sama batas atasnya kayak gitu. Supaya apa? Supaya lebih simple pengerjaannya kayak gitu. Oke. Terus kan berarti pangkat 0 itu kan nilainya 1 ya. Nah, makanya di sini kita kasih 1. Terus di sini pangkat tahingga itu kan sama aja tahingga juga kan. Nah, makanya di sini kita tulis juga tahingga kayak gitu. Nah, oke, berarti di sini kita dapat batas atas sama bawahnya itu tahingga sama 1. Terus ini kan 1/1 plus P pangkat 2 itu kan dia integral dari, sorry,
hasil integral dari sorry gimana sih bahasanya? Hasil integralnya itu atas tangan kan kayak gitu. Nah, berarti di sini kita dapat atas tangan V kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal substitusiin aja. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatiin, ini kan atas tangan, sebentar, kita coba jabarin aja. Berarti di sini kan BTW ini kalau saya data hingga itu semestinya pakai limit ya. Di sini supaya lebih cepet aja gitu nulisnya. Jadi di sini saya nggak pakai simbol limit. Tapi nanti kalau waktu ngerjain UAS itu pakai limit, jangan lupa kayak gitu. Karena kan hingga itu kan bukan bilangan ya katanya. Tapi hingga itu simbol sesuatu bilangan yang besar kayak gitu. Kayak nggak bisa langsung tulis hingga kayak gini. Oke, terus nah, arcus tangan theta, berarti kan di sini tuh samanya kayak kita itu nyari uh, arcus tangan hingga itu samanya kayak kita nyari itu uh, tangan berapa yang hasilnya itu hingga kan. Nah, kalau misal kalian ingat-ingat lagi sama tabel apa ya namanya? Tabel sudut istimewa nanti. Nah, yang nilainya hingga itu 90. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang nilainya hingga itu 90 derajat. Nah, 90 derajat itu kan kalau ke pi itu jadi pi per 2. Nah, makanya di sini kita pi per 2. Terus tangan yang hasilnya 1 itu kan dia itu 45 derajat ya. 45 derajat itu kalau ke pi jadinya pi per 4. Nah, kita tinggal kurangin pi per 2 dikurang pi per 4, dapat hasilnya itu pi per 4 kayak gitu. Oke. Oke, gimana? Sampai nomor 3 aman nggak? Oke, Aman. semoga aman ya. Aman ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanya, langsung tanya aja. Oke, selanjutnya kita kembali ke lanjut ke nomor 4. Ini muncul soal cerita ya. Tentukan panjang busur atau kurva 27y kuadrat sama dengan 4 kali x min 2 pangkat 3 dari titik A 2,0 sampai dengan titik B 11,6 pangkat 3. Oke. Di sini diminta buat tentuin panjang busur. Oke, pertama kita coba analisis dulu ini fungsinya itu kayak gimana bentuknya. Kan kalau itu kan ini kayak apa ya? Masih kurang enak dilihat lah kayak gitu. Di sini kita coba fungsinya itu sebagai Y ya. Y-nya itu kita buat sendirian. Nah, ini kalau misalnya lihat ini sekilas ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya masih belum ada bayangan, terus maksudnya jelasin dulu kayak gitu. Belum ada bayangan, Kak. Belum ada, oke. Oke, kita coba aja aja. Nah, bisa. Oke, kita coba lihat lagi di sini. 27Y pangkat 2 sama dengan 4 kali X min 2 pangkat 3. Nah, ini kan kita coba buat Y-nya itu sendirian gitu. Nah, makanya berarti di sini 27 kita pindahin ke ruas kanan. Jadinya Y pangkat 2 sama dengan plus min berarti ya? apa? Di mana? 4,27. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini kan Y-nya itu pangkat 2 ya. Kalau misalnya kita coba akar, kita akarin semua. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat, ini kan akar Y pangkat 2 itu samanya kayak nilai mutlak kan. Nilai mutlak. Mana? Enggak mutlak. Nah, tanda mutlak itu kan dia punya dua nilai ya. Waktu Y-nya itu bernilai positif dan waktu nilai, gimana sih bahasanya itu? Oh iya, sorry. Artinya kan berarti Y itu selalu bernilai, nilai mutlak Y itu kan selalu bernilai positif kan. Artinya, waktu dia Y-nya itu lebih dari 0 atau lebih dari atau sama dengan 0 itu oke, aman. Berarti nilainya itu Y sama dengan
ini gitu. Nah, cuman yang perlu kita perhatiin itu waktu Y-nya itu kurang dari 0. Nah, waktu Y kurang dari 0 kan karena tanda mutlak itu harus selalu positif, berarti di sini supaya Y-nya positif, berarti kita kaliin dengan min gitu, min 1. Jadi jadinya min Y sama dengan ini gitu. Nah, karena di sini kita maunya Y-nya itu sendiri, nah berarti di sini min kedua ruas kita kali minus dan kita dapatlah Y sama dengan minus. Nah, kayak gini. Itu kenapa di sini dibuat kayak gini. Waktu Y-nya lebih dari atau sama dengan 0, itu nilainya kayak gini. Waktu Y kurang dari 0 itu nilainya kayak gini. Dari sini. Oke. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, Paham, Kak. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, terus kita perhatiin lagi di sini soal itu kan dia itu ini kan dia itu di kiri itu X, di kanan Y ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat itu Y-nya itu dia nggak negatif ya. Nah, makanya berarti di sini kita pilih yang atas yang ini. Gitu. Nah, sehingga di sini untuk Y lebih dari atau sama dengan 0 diperoleh turunannya itu akar X min 2 per 3 kayak gitu. Ini perlu dijabarin nggak? Nurunin ini yang atas. Perlu nggak? Perlu ya? Oke, lanjut dulu aja. Kalau misalnya perlu dijelasin, ntar bilang aja. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita substitusi ke fungsi, rumus dari panjang busur atau panjang kurva. Oke, rumusnya kayak gini ya. Integral akar 1 plus dy per dx pangkat 2 dx. Ini kalau misalnya kalian perhatiin tuh ini mirip sama rumus trigonometri sih. Karena emang kalau nggak salah itu, emang asal-usulnya itu dari rumus trigonometri kayak gitu. Oke, lanjut. Kok trigonometri sih? Sorry, rumus Pythagoras maksudnya. Oke, lanjut aja. Nah, di sini kita masukin lagi dy per dx itu kan tadi itu akar x min 2 per 3 ya. Berarti kalau dikuadratin itu jadinya x min 2 per 3. Nah, kita sederhanain yang di dalam akar dapat akar x plus 1 per 3. Nah, ini akar 3 dikeluarin biar gampang. Terus integral dari akar x plus 1 itu kan kayak gini. 2 per 3 dikali x plus 1 kali akar x plus 1. Atau 2 per 3 dikali akar, x plus 1 pangkat 3 per 2. Bebas. Gitu. Oke, kalau udah dapat integralnya, kita masukin nilai-nilai ini, batas atas sama batas bawahnya. Hingga nanti kita dapat nih, hasilnya itu, kalau kita masukin X-nya, itu nanti dapat nilainya itu 14, kayak gitu. Sorry, ini 2 per 3 apa 2 per 3 ya? Bener kan 2 per 3? Tapi kalau misalnya ada yang salah, kasih tahu aja. Tadi sih saya cari di Photomath 14 hasilnya. Oke, hasilnya 14. Oke, untuk integral ini nggak ada masalah ya. Yang ini, ada sesuatu nggak di sini? Si aman ya? Oke, kita lanjut aja ke soal terakhir, soal nomor 5. Oke, di sini soal cerita lagi. Oke, busur parabola x pangkat 2 sama dengan 4ay untuk antara x sama dengan 2a diputar mengelilingi sumbu y. Oh, sumbu y. Diputar mengelilingi sumbu y. Carilah luas permukaan yang carilah luas permukaan yang terjadi. Oke, ini saya salah ternyata. Ini malah ada x. Oke. Ini tadi tuh saya nyarinya itu berdasarkan, mengelilingi sumbu X gitu. Tadi saya nggak teliti sama soalnya. Kayak emang sih waktu tadi pakai sumbu X itu nggak apa ya, nge-stuck gitu. Nge-stuck di sini. Oke, kita coba aja kali ya. Kalau sumbu Y kayak gimana? Tapi kalau misalnya sumbu Y, itu berarti kan yang ini. Ya, kayak gimana ya? Kalau pakai sumbu Y itu justru malah nggak ada batasnya. Ya nggak sih? Coba deh. Kita coba.
Coba deh. Kalau dilihat itu kan di sini itu yang ada batas, yang ada batasan itu kan yang ini nih. Kalau misalnya kita, eh, kalau misalnya patokan kita itu sumbu X kayak gitu, kenapa ya ini batasannya ada di sini gitu, ada di sumbu X. Nanti kan berarti yang kita cari itu ini nih, ini, terus kita puterin melalui sumbu X kayak gitu. Cuman kalau misalnya di sini patokan itu sumbu Y, berarti nanti nggak ada batas. Nanti kayak gini nih, iya nggak? Atau ada yang apa? Ada yang mau masuk pendapat gimana ini? Menurut saya sih kalau misalnya berdasarkan sumbu Y malah nggak dapet gitu nilainya, karena ya batas apa malah nggak ada batasan gitu. Nih kan nanti malah ke atas terus gitu kan. Oke, mungkin di sini kita coba pakai yang ini aja dulu ya, sumbu X ya. Cuman di sini tadi saya nggak dapet sih nilainya untuk di sini. Kita coba bahas dulu aja. Yang penting kan di sini kita tahu prosesnya kayak gimana buat nyari, apa ini, luas permukaan ya. Oke, jadi gini. Oke, ini kita anggap sumbu X ya. Aduh, parah nih. Kita anggap sumbu X. Anggap X. Oke, kita mulai di sini. Kan kalau misalnya lihat itu, kalau misalnya bentuknya X kuadrat sama dengan 4AY, berarti kalau misalnya kita, eh sorry, berarti itu Y-nya itu sama dengan X kuadrat per 4A kan. Nah, di sini biar nggak lupa, kita tulis dulu di sini. Y sama dengan, Y sama dengan X kuadrat atau sorry. Terus berarti batasnya itu tadi kalau dilihat tadi kurva itu, X-nya itu dari 0 sampai 2A ya. Dari 0 sampai 2A. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, A ini tuh apa sih gitu. Nah, kalau misalnya di sini sih nggak dijelasin ya A itu apa gitu. Cuman di sini kita anggap aja dia sebagai konstanta gitu. Karena kan di sini tuh di kalkulus 2 itu kita hanya tahu itu variabelnya 2 kan, Y sama X gitu. Jadi di sini A itu kita anggap bukan variabel, tapi angka biasa kayak gitu. Oke? Di sini kita dapat kayak gini ya. Rumusnya itu Y sama dengan X kuadrat per 4A, terus batasnya itu dari 0 sampai 2A kayak gitu. Rumus dari luas permukaan itu kayak gini kurang lebih. 2V integral dari Y dikali akar 1 plus turunan Y pangkat 2 kayak gitu. Ini sekilas mirip sama yang tadi ya. Sama ini nih, panjang kurva, cuma di sini nambah Y di depan sama 2V di sini. Oke, kita mulai. Kalau misalnya Y-nya itu sama dengan X kuadrat per 4A, berarti turunannya itu berapa? Berarti turunannya itu, ya di sini. Berarti turunannya, kan turunannya itu di sini X kuadrat diturunin jadi 2X kan, sorry, 2X. Terus di sini kan 4A itu kan kita, sorry, A itu kan kita di sini cuma angka biasa gitu. Nah, jadi di sini kita nggak usah mikirin A di sini. Jadi di sini kita coba sederhanain lagi. 2 per 4 berarti setengah. Jadi dapat di sini X per 2A. Kayak gitu turunannya. Oke, kita lanjut ke rumus tadi. Nah, berarti di sini kita tinggal substitusin aja. Y-nya tadi X kuadrat per 4A, terus Y per DX itu X per 2A. Kita sederhanain di dalam akar, dapat akar 2A plus X kuadrat per 4 kuadrat. Nah, di sini mulai ribet nih. Kenapa disebut ribet? Karena gini, biasanya itu kalau luas permukaan, bukan luas. Biasanya itu kalau bentuk yang kayak gini, yang bentuknya kayak gini nih, yang X akar titik-titik gitu. Biasanya itu di sini itu pangkatnya itu
apa ya, pangkatnya itu selisih satu sama yang di luar gitu. Jadi misalkan kalau di sini X pangkat 2, kalau misalnya di sini X pangkat 2, itu di dalamnya itu X pangkat 3 kayak gitu. X pangkat 3 ditambah atau dikurang sama sesuatu gitu. Sesuatu. Biasanya kayak gini. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini tuh nanti kita bisa pakai cara substitusi gitu kan. Jadi nanti kita substitusin aja X pangkat 3 plus K itu sebagai apa gitu kan. Nah, cuman di sini ternyata pangkatnya itu sama gitu antara di akar sama yang di luar akar itu pangkat tertingginya sama pangkat 2 kayak gitu. Nah, oke di sini kita agak ribet sih. Nah, oke kita coba sederhanain aja. Di sini kalau misalnya kita sederhanain itu dapat kayak gini. 1/4 A kuadrat Pi integral X kuadrat akar 4A plus X kuadrat dx kayak gitu. Nah, kita coba aja kali ya. Kita coba-coba dulu aja. Di sini kita coba bikin yang di dalam akar ini cuma terdiri dari satu suku aja. Sama kayak tadi, kita pakai tangan lagi. Di sini kita substitusiin X sama dengan 2 akar A tangan theta. Nanti dx-nya itu 2 akar A secant kuadrat theta d theta. Terus kita langsung substitusin aja. Oke, ini agak ribet ya ininya. Gak apa-apa lah. Nah, nanti kita substitusin semua. Nanti dapat di sini X-nya itu kan tadi dapat 2 akar A theta. Terus, oke ini juga sama. Nanti kita coba sederhanain. Nah, untuk yang di ini itu sama kayak tadi. Jadi ntar 4A ini kita coba keluarin. Hah? Tunggu bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi ada kejedot. Jadi tadi saya kesalahan gitu. Oke, lanjut aja. Mana ya? Tadi sampai mana ya? Sampai sini kayaknya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kita dapat Oke, tadi kita dapat di sini akar itu oke, sip, sip. 4A kita keluarin. Nanti kan berarti dapat akar 4A. Nanti di sini itu iya, iya, iya. Nanti sama kayak tadi, cuman di sini ada 2 akar A yang berbeda. Jadi nanti di sini itu kan nanti bentuknya jadi kayak gini. Ini kan jadinya itu 4A tangan theta. Nah, kalau kita keluarin 4A-nya, nanti kan jadinya kayak gini. 4A 1 plus tangan kuadrat theta. Nah, ini kan berdasarkan identitas trigonometri, itu nanti kita dapat
1 plus tangan kuadrat theta itu kan sekan kuadrat theta. Nah, karena kita akarin, kita anggap aja sekan itu selalu positif, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa di sini akar sekan kuadrat theta itu sama kayak sekan theta. Gini. Gitu. Nah, makanya di sini kita tulis ini. Di sini 2 akar A sekan theta. Nah, terus kita sederhanain lagi di sini nanti dapat 4pi integral tangan kuadrat theta sekan pangkat 3 theta d theta. Nah, di sini udah mulai ribet. Di sini saya coba bikin semua jadi sekan dan ternyata bentuknya masih ribet juga kayak gitu. Nah, makanya di sini saya nyerah sih, ini kayak gimana lagi saya nggak paham. Cuman tadi saya nemu di YouTube yang bahas terkait ini, mirip-mirip sama soal ini. Cuman kan kalau di sini kan dia X kuadrat itu dibagi 4A. Kalau di sini tuh X kuadrat doang kayak gitu. Tapi ya pengertiannya relatif sama sih. Nanti kalau misalnya penasaran bisa lihat ini ya. Jadi saya belum sempat lihat semua. Nanti tonton aja yang di sini. Gitu. Untuk yang nomor 5. Oke, nomor 5 stuck sampai sini aja ya. Oke, gimana sampai sini ada pertanyaan nggak? Pokoknya untuk luas permukaan itu rumusnya kayak gini, prosesnya kayak gini. Biasanya itu dia pakai substitusi kalau norm apa ya? Idealnya kayak gitu. Jadi nanti kita substitusiin yang ada di dalam akar, nanti kita proses-proses nanti dapat hasil integralnya. Cuman di sini mungkin ya sesuatu yang jarang terjadi ya. Jadi ternyata nggak bisa pakai substitusi kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin saya stop share dulu aja. Yang mana? Yang mana? Coba ke bawah Oh, ada tadi. Yang mana ya? Ah, yang ini nomor 4. The persisting. oh ini. Hah, Oke, oke. ya. Oke, di sini kita fokus sama yang lebih dari y-nya lebih dari atau sama 0 ya. Ini sama. Oke, pertama itu kita coba bentuk yaitu bentuk pangkat semua gitu. Di sini kan masih ada akar ya. Di sini kita coba buat yang ada X-nya itu dalam bentuk pangkat. Berarti kan nanti di sini tuh ini yang angka kita keluarin aja. Nanti berarti jadi berapa? 2 per 2 per 2 per 3 per 3. Nah, ini tahu ya dari mana ya? Jadi kan akar 4 itu 2, terus akar 27 itu kan 3 akar 3 gitu. Nah, terus di sini yang X pangkat X min 2 itu kita coba ubah ke bentuk pangkat. Jadinya kan berarti X min 2. Berarti kan di sini 3, terus kan di sini ada akar 2, berarti kan jadinya 3 per 2 gitu. Sifat dari, apa namanya? Sifat eksponen, kayak gitu. Oke, nah kalau kayak gini, itu kan nanti lebih gampang lihatnya gitu, soalnya di sini udah bentuk pangkat. Nah, kita selanjutnya itu pakai aturan rantai. Gimana? Nah, jadi nanti di sini tuh kita misalkan apa ya? V sama dengan X min 2.
Kenapa X min 2? Supaya di sini itu yang di sini itu supaya cuma terdiri dari satu suku aja gitu. Biar lebih enak nuruninnya kayak gitu. Oke, kalau misalnya kayak gini berarti nanti kita bisa tulis lagi jadi kayak gini. dy per dx sama dengan dy per dv dv per dx gitu. Oke. Nah, di sini kita kopas. Ide tadi tuh itu kan x min 2. Sorry, kemana x min? Tadi kan V itu sama dengan x min 2. Berarti di sini tuh x min 2 kita ganti jadi V. Terus lanjut d per dx sama d per dx. Berarti di sini sorry, mana sih? dv per dx. Nah, tadi kan dv itu apa? dv itu x min 2. Nah, kayak gini. Nah, ini kan lebih enak nih lihatnya nih. V pangkat 3 per 2. Dimana tadi kan x min 2 pangkat 3 per 2. Ini lebih enak dilihat. Gitu. Nah, berarti di sini kan V pangkat 3 per 2 itu kalau kita turunin, itu jadinya apa? Jadi berapa ya? 3 per 2, berarti nanti jadinya berapa jadinya? Jadinya itu berarti ini 3 per 2 dikurang 1. Jadinya berapa? 1 per 2 ya? 2. 1/2. Terus, oke, 1 per 2 ya. Nah, terus di sini x min 2 kita turunin terhadap x dapat 1. 1. Di sini kali 1. Nah, kita sederhanain nanti kita dapat hasil akhirnya itu yang seperti itu. Kita peroleh hasil akhirnya itu yang tadi. Ya. Ini kan tinggal coret ya, coret. Nanti kita dapat hasil akhirnya sama kayak tadi. V per hasil akar V per 3, tadi V itu X min 2, jadi hasil akhirnya adalah X min 2. Kayak gitu. Oke, kayak gitu prosesnya kurang lebih. Jadi kalau turunan itu enaknya kayak gitu. Kalau kita ketemu fungsi yang ribet, itu tinggal pakai aturan rantai. Nah, sedangkan kalau misalnya integral itu kalau ketemu fungsi yang ribet itu nggak bisa cuma sekedar pakai satu cara doang gitu. Harus pintar ngotak-atiknya kayak gitu. Contohnya kayak gini nih, kayak tadi. Ini kan kita nge-stuck nih. Ini harus diapain lagi kan gitu. Nah, kayak gitulah ribetnya kalau integral. Jadi kalau saya udah nggak ketemu inspirasi gimana caranya lagi buat ngotak-atik fungsinya, ya udah kelar gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih, Kak. Gimana? Gimana, Miftah? Sorry, tadi suaranya agak-agak putus. Teman ada yang mau nanya? Mungkin udah